Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadiits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita dapat kembali melanjutkan pembahasan Kitab Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dengan penjelasan utama dari Syekh As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Kita masuk pada bab yang baru, yaitu bab ke-24 tentang sihir. Kita bacakan terlebih dahulu apa yang disampaikan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah. Babu sihri wa babu syai'in min anwa'is sihir. Bab tentang sihir dan juga setelahnya bab yang termasuk jenis sihir. Kata Syekh As-Sa'di rahimahullah, dibahas tentang sihir di kitab Tauhid, anna katsiran min aqsamihi, bahwasanya banyak dari jenis sihir itu mengandung kesyirikan dan ada hubungan dengan setan agar tercapai apa yang diinginkan oleh penyihir. Ya. Maka fala yatim lil 'abdi tauhid hatta yada as-sihra kullah qalilahu wa katsirahu, hatta yada as-sihra kullahu qalilahu wa katsirahu. Maka tidak sempurna ketauhidan seorang hamba sampai dia benar-benar meninggalkan seluruh bentuk sihir, mau sedikit mau banyak. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala menggelari sihir ini dengan kesyirikan. Maka sihir masuk pembahasan syirik dari dua sisi. Yang pertama, karena di situ ada ikut campur setan dan bergantung dengan setan, ya, bergantung dengan setan, dan juga perbuatan-perbuatan pendekatan diri kepada setan, ya, agar setan mau menolongnya, membantunya. Wa min jihad, dan juga dari sisi lain, kenapa dikatakan syirik? Wa min jihati ma fihi min da'wa ilmil ghaib, dari sisi karena penyihir ini mengaku-ngaku perkara ghaib, ya, mengaku-ngaku dia juga bersama Allah dalam mengetahui perkara ghaib. Wa suluki turuqil mufdiyah ila dzalik, dan perbuatan-perbuatan yang, ya, mengarah kepada ngaku-ngaku perkara ghaib. Perbuatan-perbuatannya pun sudah sangat parah. Wa dzalika min syu'abis syirki wal kufr, maka anggapannya sihir ini masih cabang dari kesyirikan dan kekufuran. Wa fihi aidan min at-tasarrufat al-muharramah wal af'al al-qabihah, dan juga perbuatan-perbuatan yang haram ketika orang berritual sihir
ya, dan perbuatan-perbuatan yang keji berupa pembunuhan, wa tafriq bainal mutahabbin, memecah belah antara orang yang bersahabat atau punya hubungan, ya, membuat cinta atau sebaliknya membuat benci. Wasa'yu fi taghyir uqul, dan juga usaha untuk merusak akal orang, bikin gila kah. Wa hadza min afdha'il muharramat, dan ini termasuk termasuk perkara haram yang keji, yang paling buruk. Wa dzalika min asyirki, dan hal tersebut yaitu sihir termasuk syirik, dan perantara juga perbuatan-perbuatan yang ritual-ritualnya saja sudah mengarahkan kepada kesyirikan. Walidzalik, oleh karena itu, tu'yina qatus sahir, oleh karena itu ditentukan oleh syariat atau para ulama salaf, hukuman bagi penyihir adalah dibunuh, ya, karena disiddati mudarratihi wa afsadihi, karena mafsadatnya, keburukannya, bahayanya sangat besar sekali. Dan ini dipraktikkan di negeri Arab sana, ya, di Arab Saudi. Ya, penyihir itu buronan. Ya. Kalau kita ada KPK istilahnya, di sana itu ada komisi pemberantas penyihir. Ya. Dicari-cari buronan. Wa min anwa'ihi al-waqiyah fi katsir minan nas an-namimah. Dan termasuk dikatakan sihir secara bahasa, ya, yang terjadi di kalangan kebanyakan manusia adalah namimah, adu domba. Ya. Kenapa dikatakan sihir? Karena sama-sama sangat memberi pengaruh, ya, memecah belah tadi antar orang yang punya hubungan, ya, wa talqihi syurur, memancarkan segala keburukan. Fasihru anwa wa darakat, ba'duha aqbah wa asfal min ba'd. Maka sihir itu macam-macam. Maka sihir itu macam-macam. Kemudian kita bacakan apa yang disampaikan oleh dalil-dalil yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Dan merujuk juga penjelasan dalil-dalil tersebut dari Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu taala. Maka yang pertama disebutkan adalah surah Al-Baqarah ayat 102. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad 'alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq." Dan sungguh mereka telah mengetahui, yaitu orang-orang Yahudi, bahwa barang siapa yang menukar, ya, kitab suci Allah dengan sihir, maka dia tidak akan mendapatkan bagian sama sekali, yakni tidak akan mendapatkan keuntungan sama sekali di akhirat. Kemudian dalil yang lainnya di surah An-Nisa ayat 51. Yu'minuna bil jibti wat taghut. Mereka beriman dengan bil-jibti. Ya. Al-jibit di sini adalah sihir. Wa taghut. Taghut yakni setan. Ya. Sebagaimana di sini penafsiran dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Qala Jabir berkata, at-tawaghit kuhan kana yanzil alaihim as-syaitan fi kulli hayyin wahidin. Jabir radhiyallahu anhu berkata, taghut adalah para tukang ramal yang didatangi oleh setan yang ada pada setiap kabilah, khususnya di zaman tersebut, ya. Jadi sekali lagi disebutkannya pembahasan sihir dalam kitab Tauhid karena tidaklah orang berbuat sihir melainkan ada syirik di dalamnya, ada kesyirikan di dalamnya, ya, yaitu mentaati setan
Dan setan itu agar dia mau membantu, perbuatan-perbuatannya pun tentu hal-hal yang menyimpang, termasuk adalah menghina syariat. Ya. Di YouTube itu kan ada, kalau nggak salah Ustadz Zainuddin hafizahullah, ada videonya Buhan Amar Ma'ruf Nahi Munkar Arab Saudi. Jadi ada penyihir yang ketangkap, kemudian disuruh ngejelasin gimana kamu biar bisa istilahnya dibantu oleh setan gitu. Maka dia melakukan perbuatan-perbuatan ini menghina syariat Islam, Al-Quran dihina dan seterusnya. Ya. Demi apa? Demi dibantu oleh jin atau setan tersebut. Seperti membuang mushaf, tempat yang kotor seperti itu. Ya. Atau juga dengan melakukan penyembelihan hewan dipersembahkan untuk jin. Ya. Istilah tumbal kah misalnya. Tuh. Kalau kita lihat surah Al-Baqarah ayat 102 secara lengkap, ya, itu banyak sekali yang menunjukkan perbuatan sihir itu adalah kekufuran. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. Dan mereka mengikuti apa yang diucapkan oleh setan, ya, berupa kedustaan terhadap kekuasaan Nabiullah itu Sulaiman alaihissalam. Ya, di mana mereka ini, di mana setan menuduh atau membuat ucapan bohong bahwasannya kekuasaannya Sulaiman itu bisa besar, bisa kuat karena dia punya ilmu sihir luar biasa. Ya. Wa ma kafara Sulaiman. Ya, Sulaiman tidaklah kufur, kata Allah Subhanahu wa taala. Sulaiman tidaklah kufur dengan perbuatan sihir tersebut sebagaimana yang disangka atau dituduhkan oleh orang-orang Yahudi, ya, orang-orang Yahudi yang kemakan hoaks oleh setan. Akan tetapi setan-setan itulah yang kufur, ya, disebabkan karena mereka mengajarkan manusia sihir, ya. Yu'allimuna an-nasa as-sihr wa ma unzila 'alal malakaini bi Babil Harut wa Marut. Ya. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babilonia, yaitu Harut wa Marut. Ya. Yang dimana ilmu itu diajarkan dalam rangka ujian. Ya. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnah fala takfur. Padahal keduanya, yaitu dua malaikat tadi, Harut wa Marut, keduanya tidaklah mengajarkan sesuatu kepada seorang pun, melainkan dia berkata dahulu sebelumnya, innama nahnu fitnah, kami itu fitnah, ujian, keimanan. Fala takfur, jangan engkau kufur dengan apa? Belajar sihir. Maka sudah diingatkan. Maka di sini juga faedahnya belajar sihir pun itu kekufuran. Ya, tidak boleh. Innama nahnu ibtila'un imtihan linnas. Fala takfur bi ta'allumika as-sihra. Kami ini adalah ujian
Jangan engkau kufur dengan engkau mempelajari sihir. Ya. Fayata'allamuna minhuma, maka mereka pun belajar tetap. Ya, auzubillah. Mereka tidak menerima nasihat tadi, mereka tetap belajar sihir. Di antara ilmu sihir yang mereka pelajari adalah yang membuat seorang suami berpisah dengan istrinya. Ya, memecah belah hubungan suami istri. Yang membuat saling benci. Ya. Wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biidznillah. Dan mereka para penyihir tidak dapat memberikan bahaya kepada siapapun illa biidznillah, kecuali dengan izin Allah. Maka dari sini faedahnya adalah harus kita bergantung kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau dia penyihirnya sesakti apapun, kalau Allah tidak berkenan sampai, maka tidak akan sampai sihir dia. Tapi kalaupun kena, berarti memang sudah takdirnya. Ya, itu ujian berarti dah, sabar, musibah berarti kan seperti itu. Kena sihir orang. Ya. Illa biidznillah. Mereka tidak dapat membahayakan orang lain dengan sihirnya melainkan dengan izin Allah. Kalau kena berarti memang Allah takdirkan demikian. Ujian dan semua ada hikmahnya. Maka ini diantara faedah tadi, bergantung kuat sama Allah Subhanahu wa taala, minta perlindungan kepadanya, dan melakukan usaha-usaha yang syar'i yang diajarkan untuk membentengi diri dari sihir. Dan kalaupun kena, ya tadi tawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bersabar dan terus minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum. Mereka mempelajari apa yang membahayakan mereka, tidak ada manfaatnya sama sekali. Jadi sihir tidak ada manfaatnya sama sekali, membahayakan mereka. Wala yanfa'uhum, tidak ada manfaatnya sama sekali. Ya. Berbeda dengan hal haram yang lainnya, terkadang ada yang memang ada halal ada manfaatnya tapi kecil. Ya. Tapi di sini sihir wala yanfa'uhum, tidak ada manfaatnya sama sekali. Ya. Kemudian setelah itu ayat yang kita bacakan tadi. Ya, wa laqad alimu laman istarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Mereka telah mengetahui bahwasanya orang yang dia istilahnya menjual agamanya, sudah tahu itu enggak boleh tapi tetap aja terobos, maka dia tidak akan mendapatkan bagian keuntungan sama sekali di akhirat. Naudzubillah min dzalik. Ya. Di antara faedah juga di sini dalam ayat ini surah Al-Baqarah ayat 102 tentang sifat orang Yahudi yang mereka mengetahui kebenaran namun mereka membangkang. Ya. Oleh karena itu para ulama mengatakan bahwasanya demikian, para nabi, para rasul sudah memberikan peringatan dari sihir. Ya. Semua ajaran para nabi disampaikan sihir itu haram. Termasuk orang Yahudi ini sudah paham mereka. Ya. Dan tadi dibilang di akhirat dia tidak akan mendapatkan bagian keuntungan sama sekali. Artinya dia akan diazab dengan kekal abadi. Karena dia kufur, dan tadi sebagaimana kita telah sebutkan, pelaku sihir pasti dia ada ritual kesihirikannya. Ya. Dan kalaupun dikatakan tuh dia dukun sihir, sugih, dia bahagia banget di dunia gitu ya. Maka sekali lagi ingat apa yang Allah sampaikan. Ya. Mereka tidak akan mendapatkan apa-apa. Maksudnya tidak bahagia. Mereka tidak bahagia. Dan kita kan ada konsep namanya istidraj, kan seperti itu. Ada namanya istidraj. Maka jangan tertipu. Jangan ngambil jalan instan gitu ya. Tidak semua jalan pintas itu pantas ya. Tidak ada istilahnya jalan menuju Roma dalam beragama. Semua jalan bisa, yang penting sampai, enggak ya. Yang penting sampai berarti jalannya benar, enggak bisa seperti itu ya. Ini dukun sihir tapi sugih juga berhasil, enggak, caranya salah, tetap dia juga tidak akan bahagia juga. Hati di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah yang membuat orang berbahagia. Orang yang
membuat orang itu tenang itu Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin dengan cara-cara seperti ini dia benar-benar akan bahagia. Ataupun dengan cara seperti ini bahagianya bahagia yang semu. Ya. Hakikatnya hatinya penuh dengan kesengsaraan. Ya, wa man arada an dzikri fa inna lahu ma'isatan dongka. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka baginya kehidupan yang sempit. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Thaha ayat 124. Ya, barang siapa yang berpaling dari peringatanku, sungguh baginya kehidupan yang sempit. Ya. Adapun orang yang benar-benar bahagia adalah yang beriman dan beramal soleh. Sebagaimana di surah An-Nahl ayat 97. Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beramal soleh, laki-laki atau perempuan, dan dia beriman, maka sungguh kami akan berikan padanya kehidupan yang baik, ya, ketenangan hidup, ya, qanaah, diberi taufik untuk melakukan ketaatan, dan kami benar-benar akan berikan mereka balasan bi ahsan, dengan yang jauh lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Ya, di antara bentuknya adalah ya, dengan malam Lailatul Qadar misalnya, amalan yang lebih baik daripada 1000 bulan. Baca Quran, satu hurufnya dinilai 10 pahala. Ya. Ini di antara luar biasanya ya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan orang punya iman tenang dia mau bagaimanapun keadaannya. Ya, ajaban li amril mu'min, kata Nabi SAW. Menakjubkan keadaan orang beriman. Ya, diberi nikmat bersyukur pahala, diberi musibah bersabar pahala juga. Ya, semuanya pahala. Dan dari sini pula tentang ya, di mana Allah menghinakan para penyihir, maka kita pun ikut juga untuk ada rasa cinta dan benci karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak terbalik sebagaimana yang kita lihat dengan mata kita seperti itu ya. Malah dimuliakan. Ya. Yang jelas-jelas dukun penyihir diagung-agungkan, naudzubillah min dzalik. Adapun surah An-Nisa tadi ayat 51 tentang kelakuan orang Yahudi atau mereka Ahlul Kitab mengimani al-jibt, yaitu sihir, wa taghut, dan mengikuti setan. Ya, khususnya pembahasan sihir. Allah sebutkan hal tersebut dalam rangka celaan kepada mereka. Dzamman lahum, sebagai bentuk hinaan bagi Ahlul Kitab yang demikian keadaannya. Maka intinya dua ayat tersebut menunjukkan haramnya sihir. Ya. Kemudian disebutkan setelah itu oleh Syekh Muhammad rahimahullah hadis ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ijtanibu as-sab'al mubiqat." Jauhilah sejauh-jauhnya 7 perkara yang membinasakan di dunia dan di akhirat. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apa saja 7 hal tersebut?" Ma hunna? Maka kata Nabi SAW, "Asyirku billah," syirik kepada Allah. Kemudian sihir. Kemudian qatlun nafsil lati harramallahu illa bil haqq, yaitu pembunuhan, dosa pembunuhan ya, kecuali dengan alasan yang dibenarkan, seperti murtad, seperti qisas, dan juga seperti pelaku zina yang sudah menikah.
Dan tentu yang menghukumnya adalah, yang mengeksekusinya adalah penguasa. Waklu riba, kemudian pemakan riba, kemudian aklu malil yatim, memakan harta anak yatim, wa tawalli yaumaz zahfi, kemudian kabur dari medan perang, kemudian wa qadzbul muhsanat al-ghafilat al-mu'minat, kemudian menuduh perempuan yang terjaga, yang beriman, menuduh dia berzina. Ini dosa. Inilah 7 dosa al-mubiqat yang membinasakan di dunia dan di akhirat. Ya. Maka dari sini pula faedahnya bahwasanya kerusakan yang nampak oleh mata tidak sebatas kezaliman berupa ketamakan, gitu ya, kerakusan, gitu ya. Tidak hanya itu saja yang terlihat oleh mata, ya. Tapi juga ada di sana perbuatan-perbuatan yang tidak kelihatan, perbuatan-perbuatan yang tidak berefek langsung kepada orang lain hubungannya. Ya. Kalau yang ada kan misalnya ya, yang viral kemarin ya, menggunduli hutan segala macam, ada orang kena gitu ya, kedzaliman kan seperti itu. Tapi di sini ada perbuatannya nggak ada hubungannya sama manusia, tapi membinasakan, yaitu kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala terutama. Sebagaimana pernah kita bahas dahulu, ya. Bahwasanya sebab musibah yang paling parah adalah karena kesyirikan, ya. Sebagaimana di surah Ar-Rum, surah Ar-Rum ayat 41 sampai 42. Zahara al-fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan dosa manusia, agar manusia, jadi supaya Allah ingin manusia itu merasakan sebagian dari akibat dosa mereka, agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul siru fil ard, katakanlah, lakukanlah perjalanan di muka bumi. Fanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qabl, maka renungkanlah bagaimana akhir cerita dari umat-umat terdahulu. Kana aktsaruhum musyrikin, kebanyakan dari mereka adalah pelaku kesyirikan. Itu yang membuat mereka binasa, ya, diberikan musibah, naudzubillah, kebinasaan. Ya. Jadi ini justru perbuatan yang jauh lebih bahaya. Ya, itu pun bahaya juga, pembunuhan hutan dan segala macam kezaliman kepada manusia gitu ya. Itu pun bahaya. Tapi ada yang jauh lebih bahaya juga. Itu kezaliman kepada Allah Subhanahu wa taala yang membuat Allah murka. Yaitu kesyirikan, demikian pula di sini sihir. Ya. A'udzubillah min dzalik. Ya, maka ini diantara hal yang mendorong kita hendaklah semangat untuk membahas perkara tauhid, karena masih banyak orang yang tidak paham tentang tauhid ini, tidak paham, telah jatuh kepada kesyirikan tanpa dia sadari. Padahal itu adalah justru hal besar yang mengundang datangnya kebinasaan atau musibah. Demikian pula sihir misalnya, ya, perkara sihir, ya. Jangankan orang awam, ya, orang yang dibilang tokoh agamanya pun berbuat sihir kan seperti itu, datangi dukun segala macam. Ya. Ini ada pengalaman sendiri gitu ya, dari orang tua bilang ada orang di sekitar rumah, di tempat orang tua itu motornya hilang, ya. Terus dia malah datang ke dukun, padahal dia ini guru agama. Yang kehilangan motornya guru agama, datang ke dukun gak nyari motor, subhanallah. Ya, ini gurunya kayak gitu kan seperti itu. Gimana murid-muridnya? Makanya di antara pembahasan yang sangat penting untuk selalu kita bahas, tidak henti-hentinya, tanpa juga meremehkan pembahasan yang lain. Ini maksudnya adalah
tentang penekanan untuk kita menyemarakan pembahasan tentang tauhid ini dan peringatan dari kesyirikan. Karena kita di amar ma'ruf nahi mungkar, kalau kita diam terhadap kemungkaran, ketika Allah turunkan musibah, kena semua akhirnya. Kena semuanya akhirnya. Na'udzubillah min dzalik. Demikian pula tentang dosa pembunuhan, itu dia. Ini pun diantara dosa yang membinasakan. Dan betapa banyak orang akhir-akhir ini yang mudah sekali membunuh kan seperti itu. Kayak biasa aja. Na'udzubillah. Ya, padahal itu dosa yang sangat besar sekali. Ya. Akan disebut dalam ayat itu banyak sekali ancamannya. Ya. Di surah An-Nisa ayat 93. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adzaban 'azima. Barang siapa yang membunuh orang beriman dengan sengaja, maka balasannya adalah jahannam khalidan fiha, kekal di dalamnya. Maksudnya waktu yang sangat lama sekali. Bukan kekal selamanya tidak akan masuk surga, bukan, karena ini masih dosa di bawah syirik. Adapun kalau seorang meninggal dalam keadaan membawa dosa syirik, maka kekal tidak akan masuk surga. Ya. Wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha. Dalilnya, Allah akan mengampuni dosa di bawah syirik bagi yang Allah kehendaki. Maka termasuk di sini dosa pembunuhan. Maka balasan berupa masuk neraka jahanam khalidan fiha, kekal di dalamnya, maksudnya waktu yang sangat lama sekali. Wa ghadiballahu alaihi. Yang pertama tadi masuk jahanam. Yang kedua, Allah murka kepadanya. Wa la'anahu. Yang ketiga, Allah laknat dia, dijauhkan dari rahmatnya. Dan ini luar biasa mengerikannya. Allah yang Maha Penyayang menjauhinya. Ya, Allah Maha Penyayang, tapi Allah menjauhinya. Pelaku di antara di sini pembunuhan. Wa 'adda lahu 'adzaban 'azima. Yang keempat, Allah sudah sediakan baginya azab yang sangat pedih. Ini menunjukkan dosa pembunuhan, dosa yang luar biasa mengerikannya. Ya. Demikian riba dan seterusnya tadi. Ya. Intinya sekali lagi pembahasan kita tentang sihir. Maka sihir disebutkan dalam hadis ini dia termasuk dosa yang al-muhlikah, yang dapat membinasakan. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Kemudian kalau kita lihat hadis yang lain, ya, berkaitan menyembelih, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat, ya, ini termasuk yang dilaknat oleh Allah, yaitu penyihir. Karena diantara bentuk sihir tadi adalah dia melakukan perbuatan menyembelih kepada selain Allah, untuk selain Allah. Dan menyembelih untuk selain Allah, hukumannya adalah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. La'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Dan ini yang dilakukan oleh, di antara hal yang dilakukan oleh para penyihir tersebut. Makanya mereka jatuh pada syirik atau kekufuran. Ya. Dan kata para ulama, mereka penyihir semakin mantap syiriknya, semakin luar biasa usaha kekufurannya, effortnya menjadi seorang sekarang, usahanya, pengorbanannya untuk melakukan syirik dan kufur, maka akan semakin sakti mereka. Kalau berarti penyihir kalau sudah sakti luar biasa, berarti perbuatan kufur syiriknya luar biasa juga. Dan sekali lagi ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka tidak akan bisa berbuat seperti itu kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Tadi sekali lagi, tidak semua yang jalan menuju itu berhasil kemudian jalannya dibenarkan, enggak ya. Sebagaimana yang dibahas seperti itu ya, yang lagi viral juga. Ini dengan tabaruk kuburan ini berhasil segala macam gitu. Berhasil bukan artinya jalannya benar ya. Maling pun berhasil gitu, dapat duit. Apakah maling berarti boleh gitu? Maka di sini juga demikian. Ketika ada orang yang bisa kebal segala macam ya, tusuk ini lewat api, ada mempan, bisa terbang malah disebutkan gitu ya. Kalau disebutkan oleh ulama-ulama terdahulu seperti Imam Syafi'i rahimahullah bilang, jangan engkau tertipu kalau engkau melihat ada orang yang bisa berjalan di atas air atau dia bisa terbang. Dilihat dulu bagaimana imannya, amal solehnya ya. Ya. Dilihat dulu bagaimana kualitas agamanya ya. Tentang karomah istilahnya gitu ya. Kalau dia kita lihat, kita ketahui dia benar-benar orang yang kuat imannya, memang dia beramal soleh segala macam, memang karomah itu memang bantuan dari Allah Subhanahu wa taala dan itu tidak diusahakan. Tidak ada yang namanya dibuka kursus biar bisa terbang, enggak ada. Mereka seperti itu, ada karomah istilahnya itu bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya misalnya Umar bin Khattab pernah khutbah dan memberikan peringatan, awas di belakang gunung. Dan orang yang jauh dengar, yang di dekat gunung itu dengar suara Umar. Peringatan, berhati-hatilah di belakang gunung, ada musuh gitu ya. Jadi antara kaum dan itu apa? Bantuan dari Allah Subhanahu wa taala dan itu tidak ada usaha untuk meraihnya. Murni bantuan, tidak ada tips-tipsnya, enggak ada. Ya, maka sekali lagi mereka penyihir itu semakin mantap syiriknya, semakin kufur, maka semakin sakti mereka ya, sehingga kebal segala macam, maka bisa terbang bilang kata Imam Syafi'i tadi ya. Nah sekali lagi itu bukan artinya caranya menjadi benar karena sukses gitu ya. Baik ya. Maka sekali lagi kalau ada orang yang sakti, padahal kita lihat, kita tahu sendiri dia ini nggak pernah sholat misalnya, maka itu pasti dari setan ya, itu pasti dari setan ya. Bukan pula malah dinamakan sebagai wali ya. Nah, wali setan tadi, bukan wali Allah tapi wali setan. Kalau wali Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang tentu beriman dan beramal saleh, alladzina kanu amanu wa kanu yattaqun, seperti alladzina amanu wa kanu yattaqun. Wali Allah yang sebenarnya adalah yang beriman lagi bertakwa. Demikian pula dalam hadis qudsi, man 'ada li waliyan faqad adantuhu bil harb. Barang siapa yang mengganggu waliku, kata Allah, maka aku akan mengumumkan perang kepadanya. Kemudian disebutkan bahwasanya mereka melakukan ibadah yang wajib ya. Itu ibadah yang paling Allah cintai, ibadah yang wajib. Kemudian juga mereka melakukan amalan-amalan yang dianjurkan, amalan-amalan yang sunnah, sehingga mereka mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah, kata Allah, hatta uhibbahu, sampai aku mencintainya. Ketika apa? Ketika dia mengamalkan yang wajib, kemudian juga dia ada amalan yang sunnah. Maka dilihat di sini wali Allah, dia adalah yang melakukan amalan yang wajib dan juga yang sunnah. Minimal dia melakukan amal-amal yang wajib. Itulah wali Allah Subhanahu wa taala, bukan malah sebaliknya ya, yang bilang sudah sampai jadi wajar aja nggak pernah sholat misalnya, naudzubillah. Sekali lagi itu bukan wali Allah, itu wali setan ya. Orang gila juga dibilang wali, subhanallah ya. Sekali lagi wali ya, wali Allah yang Allah firmankan, Allah sampaikan dalam Al-Quran juga ya. Di surah Yunus ya. Di surah Yunus ayat 62 63.
Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ingatlah wali-wali Allah itu la khaufun alaihim. Mereka tidak ada rasa takut, tidak ada rasa khawatir terhadap apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Ya, karena urusannya ada yang penting dia usaha dan minta tolong sama Allah Subhanahu wa taala. Ada urusan bagaimana nantinya, tawakal pada Allah. Walahum yahzanun, dan mereka tidak bersedih terhadap apa yang berlalu, apa yang luput dari mereka. Karena imannya kepada Allah Subhanahu wa taala, imannya kepada takdir. Tenang hidupnya. Nah, ayat 63 Allah sebutkan ciri-ciri wali Allah tadi. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Yaitu yang beriman, mengimani apa yang Allah wajibkan untuk mengimaninya dan mengamalkan yang wajib. Wa kanu yattaqun, dan mereka bertakwa, yaitu menjaga dirinya dari hal-hal yang Allah murkai. Inilah ciri wali Allah Subhanahu wa taala yang semua orang bisa meraihnya. Dan yang terpenting adalah penilaian di sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan mencari nilai untuk digelari oleh manusia sebagai wali Allah, bukan. Ya. Terakhir di sini disebutkan, ya, kita ringkas tentang bahwasanya hukuman bagi penyihir adalah dipenggal, ya, dorbatun bisayf, dipenggal kepalanya. Ya, demikian hukumannya yang disebutkan di sini. Ya. Meskipun Syekh Albani mendhaifkan hadis ini, namun di sisi lain ada hadis man baddala dinahu faqtuluh. Barang siapa yang murtad, maka bunuhlah dia. Maka termasuk penyihir di sini, dia murtad. Ya. Dan tentu sekali lagi yang mengeksekusinya adalah penguasa. Kemudian perkara ini telah dipraktekkan atau diperintahkan oleh Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Beliau memerintahkan bawahannya untuk membunuh penyihir. Ya. Apakah kalau dia tobat diterima tobatnya? Itu nggak ada urusan. Sebagian ulama demikian. Nggak ada urusan dia bilang aku udah tobat segala macam. Kalau sudah ketangkep, udah eksekusi. Karena kita nggak tahu dia kambuh lagi, kan kita nggak tahu. Ya. Itu diantara bahayanya kalau diterima alasan dia taubat itu. Dia sudah ketangkep, sudah istilahnya tersangka, sudah disidang segala macam, udah dihukum mati. Ya. Urusan taubat maka itu urusan dia sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi demikian kita bawakan pada pertemuan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberi kita ilmu yang bermanfaat dan pertolongan untuk beramal saleh, khususnya hari-hari ini, demikian pula bulan Ramadan nanti. Semoga Allah mudahkan kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita, mengampuni segala dosa-dosa kita, dan menjaga kita di dunia dan di akhirat. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.